5 lah ya. Jadi berlima lah ya, rame ya. Rame. Andy? Paling rame dong. Oh, keluarga besar pasti. Satu aja. Enggak. Sendirian aja. Kamu juga kan Gen 8 kan, JKT48. 9 kan, JKT48. Good number itu. Apa gimana? Sokai kamu? Jiko Sokai. Sokai kamu gimana? Aku datang bagaikan embun pagi yang menyajikan suasana hati. Terus kalian itu cita-cita dari kecil tuh emangnya pengen jadi apa? Jadi ondel-ondel. Saya Maya Aska, apa yang saya ceritakan belum selesai dan akan saya ungkapkan di film. Maya, Mai, ayo cepetan kamu siap-siap. Allah. Kenapa Ita jadi begini, Mai? Apa yang terjadi di sana? Maya nggak tahu, Bu. Tapi di sana Ita mens. Buruan. Pokoknya lo kalau ada rencana kemana, ajak-ajak gue ya. Temen lo kan cuma gue. Lo jujur deh sama gue. Lo lihat apa di situ? Bener nih, kita jadi naik gunung gede. Maya boleh ikut nggak? Kan belum pernah naik gunung, Mai. Ya makanya mumpung lagi libur. Ye, ke gunung, ke gunung, ke gunung. Tak kenapa tak? Budak, iya, kudu turun. Istighfar, tak istighfar. Mani temenang di dia. Kena tuh. Tadi aku lihat sosok hitam, terus matanya juga merah. Itu teh ciri-ciri penunggu tempat ini. Aku merasa aneh, A. Semua penghuni di sini kayaknya nggak suka sama kita. Ini. Perasaanku nggak enak, Pak. Biasanya kamu selalu ngelarang Ita buat pergi jauh-jauh. Ndra, tunggu Ndra. Lu sih nggak pada dengerin gua. Emangnya lu nggak ngeliat keadaan Ita sekarang gimana? Ita pergi dalam keadaan sehat dan pulang udah kayak gini. Ita salah apa? Tidak ada setan yang bisa bikin manusia mati. Kalau suatu saat lo kesini lagi, lo ketemu gue, lo ajak gue turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis, apa kabar? Baik, welcome back to Odesis. Kalau agak mundur ya, gue yang nggak enak banget nengok. Masa sih? Ya? Enggak, karena ini gue nggak ada giniannya, dia nggak sampai ke atas. Enggak, bangku lu yang ke belakangan, gue mah ke depan. Kenapa sih ya Allah? sih ya, Pindahan. Nggak usah. Ngomong-ngomong. Ngomong kita masih ada nih di Arin Sweet Hotel Kemang ya. Yeay. Pokoknya kita lama deh di sini deh. Sebulan. Coy. Pulang dong. Pulang. Makasih loh. Enggak nih. Tuh kan Eka kalau kayak gini nggak kelihatan muka Eka. Kelihatan, Peot. Lu demen naik gunung nggak? Enggak. Kenapa? Takut. Capek gak sih naik-naik? Males. Armen suka naik gunung. So? Gua ngasih tahu. Oh, Armen suka naik gunung, Bunci suka naik gunung, dan mereka tuh suka mengalami kejadian-kejadian di pada saat mendaki. Gitu. Gua waktu itu pernah mau menuju ke gunung apa yang waktu itu semalam? Gua gebuk ya. Armen! Jangan gitu! Emang dia goyang lihat? Iya, dia mondoi.
Maksudnya dia tuh mau ngasih tahu. Iya, tapi gitu gerakannya tiba-tiba ya. Gitu. Yang kemarin gue cerita itu gue kemana? Ke gunungan? Yang di Cibodas itu gunung apa? Gede. Oh, gunung gede. Itu gunung gede. Nah, Oh my God. jadi waktu itu gue sempet pengen tuh pagi-pagi banget kita jalan. Oke, intermezzo sebentar, kita mau menyajikan minuman dulu ya. Silakan. Gue HP ya. Jadi gue waktu itu pengen naik tuh pagi-pagi, gue udah mau menuju. Cuman di atasnya itu tuh ada yang belok ke arah daki, mau mendaki, bukan daki ya, mau mendaki sama mau ke arah Curug. Cuman tuh teman gue kayak yakin nggak yakin, dan gue juga nggak yakin ya kan. Jadi gue bilang, gue ke Curug aja deh gitu. Jadi gue nggak jadi naik ke atas. Oh gitu. Itu posisinya masih pagi. Terus berarti ini inti dari cerita ini lu tuh mau ngasih tahu apa? Gue bisa naik gunung, maksud gue nggak kayak lo. Oh gitu. Nah, anak-anak yang ada lagi, anak-anak lagi, bintang tamu kita yang datang pada hari ini itu kebetulan kemarin tuh mereka baru syuting Gunung Gede, Petaka Gunung Gede. Oh ini film yang baru mau keluar. Gua mah iya. pasti akan nonton, bro. Bener ya. Gua tuh takut sumpah deh. Ini dia pemain-pemain dari Petaka Gunung Gede. Ada Acel, ada Andy, ada Arla, Naida. Ya ampun, ini teman-teman SMA gue. Maaf, Acel lahir, lu baru lulus SMA. Tolong yuk, kalau gitu kita mulai aja. Mic-nya mana mic-nya? Mau nyanyi lu? Ya, teriak kwek-kwek bukan sih? Bukan. Sorry. Bukan dong. Silakan ya, Silakan diminum. dimakan dari ini semua dapat dari Arion Suites Hotel Kemang. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita ngobrolin pengalaman mereka syuting di Petaka Gunung Gede itu, karena ini kan sebenarnya kisah nyata ya. Iya. Mendingan kita kulik dulu merekanya nih kayak gimana ya. Kayaknya pribadinya masing-masing masih lucu. lucu. Karena masih unyu-unyu. Acel berapa bersaudara? Aku 4 bersaudara. 4 bersaudara, kamu anak ke? 2. Anak kedua. Arla anak keberapa? Aku anak sulung, aku ada adik 1. Tapi aku juga ada kakak sambung 3 dari kakak. Oke. Oh, jadi berlima lah ya. Jadi berlima lah ya, rame ya. Rame. Andy. Paling rame dong. Oh, keluarga besar pasti. Satu aja. Sendirian aja. Kalau ditanya kan ini di restoran gitu kan, mau buat berapa orang? 1, 2 sama mama saya. Bingung juga ya. Juga ya. Nah, Andy kalau kecil gitu mainnya sama siapa dong? Ini teman hayalan aja. Oh, serius beneran itu Enggak, beneran. Beneran itu. Karena saking aku nggak punya temennya, tapi memang dulu kan aku sixth sense-nya tuh kebuka banget. Jadi emang banyak banget lah cerita-cerita waktu kecil yang aneh-aneh gitu. Salah satunya aku lagi duduk nih. Tau gak sih bangku rumah sakit yang kayak ada 3 gitu? Dia 3 bangku gitu. Aku lagi duduk nih di pojok. Tiba-tiba temen aku lagi syuting iklan, aku ingat. Temen aku tuh Salsabila. Oh, Salsabila. Terus datang dia ke sebelah tempat duduk aku. Dia duduk kan. Terus aku marahin kayak, jangan duduk di situ. Gue lagi ngobrol, teman aku lagi ngobrol sama temen aku gitu. Padahal nggak ada orang. Terus akhirnya dia kayak, freak nih bocah, cabut. Freak nih bocah. Salsa begitu pasti. Enggak, dalam hatinya mungkin kayak pas dia cerita dia kayak ketawa-ketawa gitu. Iya, freak banget sih lo. Tapi sampai sekarang itu masih kelihatan. Enggak, aku udah ditutup. Udah ditutup. Iya. Tapi yang namanya kemampuan kayak begitu, itu sewaktu-waktu bakal kebuka sih. Setuju. Enggak, tapi benar, bukan. Tapi begitu, bukan. Lu diam aja, lu tutup kuping deh. Lu nggak usah kerja di episode ini juga apa. Tapi katanya begitu nih. Sewaktu-waktu itu bakalan kebuka. Nanti kita nggak tahu dari turunannya ini mungkin bisa dapat kemampuan gitu. Kalau nggak di aku masih ntar di turunan aku mungkin. Iya. Nah, kalau Acel gimana, Acel? Acel anak kedua. Nah, terus sama kakaknya sama adik-adiknya kalau main tuh main apa sih? Jadi aku tuh jarak ke kakakku 3 tahun, jarak ke adikku 2 tahun. Nah, yang satu lagi jaraknya ke aku 14 tahun. Jauh amat. Iya, jadi bontot susulan lah ya. Oh, jadi berarti dia dengan yang dikerjain dong sama kalian. Dikerjain ya. Aku tuh ini bertiga, kita pas kecil tuh akun nggak akun. Jadi dulu aku pernah dimasukin ke dalam, tau gak sih laundry bag yang dulu masih pakai plastik. Ya Allah. Terus yang ketutup. Terus pas kakakku lagi coba nutup,
kelepas, jadi nggak bisa kebuka. Jadi aku kekurung dalam situ. Allah, mak lo gimana akhirnya? Aku juga pernah gituin kakak aku. Jadi lagi dulu tuh kecil ada main sushi-sushian. Digulung-gulung gitu iya, kan. pakai karpet. Pakai selimut, dia pakai tikar. Aku lagi gulung pakai selimut, terus selimutnya nggak ada ujungnya. Jadi pas udah kayak gini, yang bagian ujungnya tuh ada udah di bawah. Hah? Terus? Jadi ya udah nggak napas. Kita kayak hampir menyelakai satu sama lain semua. Agak serem ya dia ya kalian ya. Agak serem. Iya benar sih. Tapi itu pas gede tuh jadi kayak ketahuan kayak, lu inget gak lu pernah hampir ini gue lu, kayak gue pernah hampir mati gara-gara lu gitu-gitu. Yang aku dengar kalau nggak salah akhirnya kamu tuntut kakak kamu ya. Lapor ke Kak Seko ya. Tapi akhirnya seakur itu kalian iya, ya. jadinya karena cerita-cerita gitu tuh pas udah mau SMP jadi akur gitu. Kayak lu inget gak lu gini emang love and hate sih. Oh iya sih, itu saudara. Kita juga gitu ya. Iya. Kalau Arla, aku nggak segitunya sih sama keluarga sama kakak aku. Aku agak makanya dia bingung sama keluarganya kayak ya Allah. asal kalian tahu ya, tadi mukanya Arla tuh begini. Pas gini, Iya. Barbar banget gitu. Ya paling jarak sama adik aku soalnya juga cukup jauh, kita 7 tahun. Emang paling akrab sama adik aku. Tapi emang karena dia cowok, jadi sama aku tuh kalau berantem, apalagi pas masih kecil tuh ya biasa ada gigi terus nanti ada luka kecil. Tapi enggak, tapi cuma sebatas itu aja. Setelah itu ya emang aku ada di posisi kakak sulung yang paling ya harus ngurusin Adel ya kayak kamu jangan lupa ya ngerjain tugas, nanti kalau kamu nggak bagus nilainya nanti aku yang dimarahin. oh berarti kamu bosi dong? Aku bosi, Bosi dong. aku bosi, controlling emang controlling. Tapi kalau udah sama kakak-kakak aku tuh jadi bungsu banget. Jadi bener-bener semuanya diurusin sama mereka, jadi ada balance-nya. Princess ya. Princess. Bosi dan princess. Iya. Kakaknya cewek cowok atau Kakak aku ada yang sulung, dua-duanya cewek, kembar. iya lucu. Iya, Lucu terus banget. ada satu abang aku cowok. Aku sama kakak aku yang paling tua yang kembar, bedanya juga 7 tahun, sama abang beda 5 tahun. Maaf Indi. Iya, dari tadi tuh kayak Jadi dia tuh yang diem. kalau aku apa ya? Apa ya? Jadi nggak relate ya hidupnya ya. Dia jadi langsung bingung. Aku mau ceritain apa ya? Jadi sedih gitu kalau diceritain ya. Aku sih gak ada teman hayalan pas kecil. Iya sih. Iya. Kayaknya Seru sih. halu. Sampai sekarang sih. Siapa? Itu tuh kayak Iya. Sumpah, aneh banget sumpah. Terus kalian dulu waktu zaman sekolah SMP, SMA begitu kalian dibully atau kalian yang membuli? oh saya dibully. Jangan main bully-bulian dong. Bulian. Tapi kan dulu kan waktu SD, SMP, SMA yang mungkin lebih ke ngerjain adik kelas kali ya, atau nggak iseng sama temen sendiri. Kalau aku banyak orang-orang yang nggak suka soalnya teman-teman sekolah. Jadi kamu Kamu yang yang cakep Cindy. Aku dibully terus dia di mana-mana dibully terus. Kenapa sih emangnya? Gara-gara mungkin ini dari doktrin dari orang tuanya juga sih sebenarnya. Yang aku perhatiin ya setelah aku dewasa. Jadi waktu kelas 1 SD tuh aku sekolah swasta nih, tapi memang sekolah tuh tahu kalau aku kan public figure. Maksudnya aku udah mulai main sinetron, jadi aku sempat nggak masuk sekolah 2 bulan. Terus pas aku masuk sekolah lagi, dan memang disupport loh, disupport dari sekolah, bukan berarti aku nggak ngerjain PR dan lain-lain gitu. Pas aku masuk sekolah lagi, tiba-tiba dimusuhin tuh sama satu angkatan. Katanya kayak ngapain lu sekolah gitu. Terus orang-orang tuanya juga malah jadi nggak suka sama aku gitu. Apa nih? Orang tuanya kenapa ya? Ya mungkin kan dari kecil kan Andy kan udah di dunia entertain kan gitu loh. Dan begitu pun ketika kayak perbedaan lingkungan ke tempat yang baru gitu juga sama aja sih orangnya kayak gitu-gitu juga. Sabar ya. Sabar Andy. Tadinya kita mau undang teman-temannya Andy yang dari Oh, wow. Karena banyak ya, nggak jadi. Satu kelas tuh ya, angkatan. Kalau aku kayaknya banyak kelas yang gak suka sih. Oh kamu soalnya populer ya? Enggak, karena aku pakai tas leopard. Lu mau nyanyi dangdut? Aku lucu banget. Leopard tuh kayak glamour gitu loh. Suka banget ya sama Tapi leopard. emang salahnya aku dulu di madrasah. Madrasah aku tuh kayak pakai kaos kaki tuh yang pink fuchsia, terus kayak pakai tas leopard, jadi nggak disukain sama kakak. Kayak
lu pick me banget gitu kayak lu pick me banget, lu mau banget dilihat gitu kan. Cuma maksudnya kan ini kan gaya gue gitu Iya. style gitu ya. Mungkin tempatnya tidak sesuai aja gitu kali ya, gitu. Karena sebenarnya kalau di sekolah kan sebenarnya harus lebih ke arah disiplin yang baik dan benar gitu kan. Tapi ini nggak apa-apa. Kaki fuchsia warnanya, sekolahnya. Tapi lu pakai rok panjang soalnya panjang Tapi gurunya tuh oke banget, Iya, bener tuh apa banget. kalau sekolah tapi sebenarnya nggak terlalu masalah. Sebenarnya nggak terlalu bermasalah, tapi nggak kelasnya mereka gini Obsession pinknya sejak dini. Iya, memang. Gue yakin lu pasti belum pada cerita-cerita soal ini kan sebelumnya. Enggak, kalau obsessionnya Ashel kepada warna Warna pink pink, itu iya. tahu karena apapun di sana itu sempat dia beli hair dryer pink, apa pink, beli jaket buat kita di gunung warna pink, Iya. jaket pink. Jadi udah tahu dengan obsessionnya Ashel dengan warna pink. Tapi ini berarti dia begini. Tapi berarti detail-detail ini pun kalian belum tahu satu sama lain kan? Berarti kan mukanya tuh yang bener-bener masih begini. Ternyata teman gue begini. Tapi bener aku tuh dulu kalau bisa disindir-sindir ke kelas tuh kayak bilang aja tuh sama si macan atau kayak sama si dulu ada namanya brand terkenal Jansport kan. Bilang Jansport Leopard itu gitu kalau disindir-sindir ke anak kelas. Emang otak tuh mengaung kenapa sih? Ini tasnya itu tas yang ada gambar motif leopardnya atau ini tas yang boneka leopard gitu? Enggak. Literally Motifnya. Motifnya leopard yang putih gitu loh. Coklat macam-macam tutul. Aku bayanginnya gitu. kayak boneka yang gede gitu tapi Gede banget sih. Jatuhnya agak repot ya. Ya kan aku nggak tahu, udah aja. Anak TK ya. Iya, anak TK lagi field trip. Ashel emang lagi doyannya itu pas masa-masa SMP. Ya mungkin sama satu lagi gara-gara aku dulu anak cheers di luar sekolah. Oh, anak Anak cheers. cheers. Jadi cukup populer gitu. Iya. Terus kamu juga kan Gen 8 kan, JKT48. 9 kan, JKT48. Good number itu. Apa gimana? Sokai kamu? Jiko Sokai. Sokai kamu gimana? Aku datang bagaikan embun pagi yang menyejukkan suasana hati. Enak banget. Coba lo menyujuk. Apa ya, Cak? Matahari bersinar cerah. Anjir. Tiba-tiba. Ini soalnya buat ya cocok banget. kalau Ella dulu sekolahnya di mana? Aku dulu swasta dari kecil sampai Tapi di SMA. Jakarta toh? Di Jakarta di Bintaro. Oh, di Bintaro. Tangerang Selatan. Tangsel. Bintaro Pride. Tapi dulu berarti apa namanya di sekolah juga punya temen yang emang tipe anak yang bersosialisasi kah atau enggak? Enggak yang bersosialisasi Atau banget. Aku introvert, tapi bersyukur banget karena aku ketemu sama sahabat-sahabat yang terdekat yang sampai sekarang kita itu emang deket banget. Ini orang-orang bener-bener trusted people aku tuh di sekolah. Oh, justru malah dari sekolah Dari ya? sekolah. Jadi sampai sekarang apa-apa pasti masih sama mereka. Sahabat-sahabat, justru sahabat kamu itu dari lingkungan sekolah, bukan dari lingkungan entertain kamu gitu. Enggak, karena aku juga baru mulai syuting itu setelah lulus SMA. Tahun? Umur 19 tahun. 19 tahun. Berarti itu umur tahun berapa berarti? Tahun 2000, aku lulus 2020. Oh. Angkatan Covid. Iya, angkatan Covid. Gue mau lulus TK-nya kesiangan dah sendirian foto aja di rumah. Ya sama aku juga. Sama aku juga. Jadi aku graduation-nya pakai Zoom meeting. Ya Allah. Oh iya benar. Iya kan? Pakai Zoom Bisa meeting. gitu ya. Soalnya ada Covid kan. Bisa ketemu kesiangan. Bahkan nggak Zoom meeting, kita bikin video, kita pegang diploma kita ceritanya, terus di stitch gitu, jadi bikin video Iya, YouTube benar. gitu. Iya. Nggak pakai Zoom meeting. Ijazahnya dikirim. Iya, oh enggak, kalau buat aku ijazahnya itu diambil di sekolahnya, tapi ada kayak Waktunya ada kan. jamnya. Kalau gue enggak dikirim semuanya karena kita udah balik ke Bali. Jadi dikirim tuh jasanya dia. Ya Allah, sianan banget. Iya sih. Terus kalian itu cita-cita dari kecil tuh emangnya pengen jadi apa? Kenapa sekarang tuh kalian itu berkecimpung di dunia acting semuanya? Percayalah, Arla yang paling lucu. Iya, dia. Kenapa? Kita cerita. Arla yang terakhir ya. Terakhir. Jadi lucu banget. Kalau aku pengen jadi psikolog atau enggak pramugari. Oh iya, pramugari. Karena pengennya terbang-terbang kemana gitu kan ya, gratis gitu kan
kan dibayar lagi gitu. Benar. Pas kecil aku tuh di salah satu maskapai pernah dikasih boneka. Boneka badak gitu. Iya. Garuda lah ya, kita sebut aja. Ngomong badaknya jangan ke aku dong. Gak apa-apa, Garuda ngomong nanti soalnya episode depan kayaknya Garuda bakal sponsor ya. Amin. Abis aku dikasih sama kakak pramugarinya kayak ada dikasih boneka kecil gitu sampai oh my god they are so nice, jadi aku pengen jadi pramugari juga. Jadi pramugari gitu. Nice ya. Bagus loh cita-citanya loh. Kalau Andy, Aku kayaknya sampai sekarang bingung deh. Enggak, maksudnya aku sekarang bingung, dulu aku mau jadi apa gitu. Oh gitu, oke. Karena kayak semuanya pengen. Tapi tiba-tiba kan udah terlanjur kecemplung jadi aktor ya. Iya. Jadi udah nggak ada waktu buat mikir mau jadi apanya lagi gitu. Tapi dulu tuh yang tiba-tiba ada sekelebatan di kepala tuh apa? Astronot. Paling permintaan orang nyokap malah ya. Nyokap kayak kamu harus jadi dokter. Oh, berat Biar nanti kayaknya. biar nanti bisa ngobatin bunda kayak gitu. Oh, lucu sih. Anakku begini kali ya, Bu. Iya, kan anakku laki soalnya. Iya, bisa sih. Bisa tuh. Panggilnya bunda lagi. Dipaksa aja jadi dokter. Jangan. Kok kasihan kau mau jadi dokter nggak? Ayo belajar bedah-bedahan sama mama. Anak nih, sayangnya nih, pasti keren nih. Semua mata tertuju ke sebenarnya kalau dipikir-pikir kayak ini cuma tahu cerita terkonyolnya aja masalahnya. Sebenarnya pasti ada pas zaman-zaman sekolah maunya itu jadi penerbit buku karena emang seneng banget baca buku. Dan kalau nggak itu pustakawan. Kerja di perpustakaan. Ya. Tapi yang menarik banget yang lu diem. Oh iya. Yang paling terkonyol itu pas kecil, mama pernah diinterview sama orang. Terus sama aku, mama tuh udah bangga banget sama aku, udah kayak wah anak gue nih pinter nih, jawabannya bakal pinter. Ditanya, Arla nanti pas gede mau jadi apa? Jadi ondel-ondel. Jadi mimpi cita-cita pertamanya apa? Itu jadi ondel-ondel. Itu apa dan ondel? Papa kan udah tahu itu Betawi Pride. Betawi iya. Tapi nggak ondel-ondel juga. Nggak mau jadi itu aja tuh kerak telur. Yang bocah kok, tenang aja. Coba kali jangan. Mau jadi kerak telur, jadi telur bebeknya. Kenapa kepikiran mau jadi ondel-ondel? Nggak tahu, aku pun nggak tahu. Aku nggak tahu kenapa. Aku nggak tahu kenapa ngomong tiba-tiba ondel-ondel, karena setelah itu nggak lama kemudian dimasukin ke kelas balet, jadi langsung berubah ke aku mau jadi balerina. Langsung kembali menjadi cewek yang benar. Ngomongnya ondel-ondel. Kirain setelah ngomong itu tiba-tiba langsung dimasukin ke grup Tanjidor. Setelah itu kayak mama langsung kita harus banting setir ya, biar anak ini harus bersosialisasi, ketemu lah sama anak-anak balet biar kamu agak anggun gitu. Kita main game dulu yuk sebelum aku datang. Aku udah tahu. Gimana tuh? Dulu ya pakai kacamata dulu ya. Minum dulu. Nyemil dulu. Aduh. Aku ikut ditanya ya. Door prize-nya apa nih? Andy. Door prize-nya apa? Oh, itu lagi. Apa? Tebak satu kata ini itu lagi. Mana tebak satu kata? Oh, act out. Oke, kalian cukup act out aja. Aduh, keram. Ya. Jadi ini adalah tebak satu kata. Jadi ini tebaknya itu dari act out dan gesture gue. Ya. Nah, temanya itu adalah horor, profesi, dan kegiatan outdoor. Baiklah. Paham lah. Ini kita percobaan aja ya. Percobaan dulu ya. Seandainya, profesi deh, atau namanya nggak gue kasih tahu ya harusnya. Selalu. Ya. Ini cuman contoh. Masak. Chef. Kalau ini masak, karena tadi gue bilang profesi kan. Jadi temanya itu adalah horor, profesi, dan kegiatan outdoor. Oke. Ready? Random nih. Random. Kalau game mah ya oke. Banget. Ini kita kasih yang mudah dulu ya sayang. Pegangin, tolong dipegangin. Ready? Lihat gerakan tante. Oke tante. Ada. Memancing. Pinter, anak
mudanya. Itu yang paling mudah. Itu paling mudah. Oke, ready ya nextnya. Tiba-tiba dia kayang nih ya. Ngapain ya? Kesurupan. Bisa. Ini juga mudah. Pocong. Enggak boleh. Belum. Tadi udah mau ngomongnya kayak gini. Sholat. Belum, kan tadi baru begini. Oke. Tadi apa tadi Bobby? Oke. Lari, sprint, Nyebur. dive. Bukan. Lompat indah. Bukan, tenang. Jangan pakai atletnya. Tenang. Berenang. Apa bedanya sama nyemplung? Kan beda nyemplung. Kalau berenang tuh begini ya. Makanya kalau gua kasih yang begitu gerakannya, lu mah pada bisa ngejawab. Oh iya. Iya. Sama adik-adik loh. Jangan marah. Mohon maaf, tantenya tensinya tinggi. Ini. Aduh, itu gimana, Cong? Dia bingung. Jadi ya. Kalau begini bergelombang dong. Iya, tapi gue takut tau, Cong. Horor nih berarti horor. Iya. Rambut kuntil anak. Oh. Dia udah ini. Ini. Iya. Oh, gimana caranya ya, Cong? Harusnya sih mereka tahu ya, soalnya kan syuting kan begitu mereka. Mendaki. Tas carrier. Pelan-pelan lagi pasti ya gerakannya ya. Oke. Tas backpack carrier. Istirahat. Kenapa tuh? Ini kan soalnya ada barangnya di sini. Oke. Jadi harus diperhatikan ada barangnya ini. Oke. Carrier. Dibuka Buka carriernya. tas. Dikeluarin Dikeluarkan. barang dari tas. Bangun tenda. Apa artinya? Bangun tenda? Bukan. Itu artinya akan? Berkemah. Cocok nih Arla nih main ginian nih. Ngapain kompetitifnya keluar? Makanya itu aku paling seneng banget kalau udah masuk games gitu, Lia yang peragain. Iya. Banget. Bisa banget ya. Ada aja ya. Ngomong ya. Udahan. Oh, jadi bete. Boleh satu lagi ya guys. Ya. Oh, seneng kali ini mah. Tepuk tangan. Pramuka. Happy, senang. Dapat award. Menang piala. Menang dalam hidup. Wah, Agak berat. Oke, udah ya. Biar kita nggak tegang nih, soalnya kita mau masuk yang agak tegang-tegang. Gua pipis kali ya. Apakah Gunung Gede? Kalian pada saat menerima peran karakter yang dikasih dari Star Vision ini, kalian bagaimana? Karena ini kan kisah nyata kan. Kamu kan jadi Ita, Aku jadi Ale. Maya. Nah, Itu jadi kamu jadi Maya ya, kamu jadi Ale ya, kamu jadi Ita ya. Nah, kalian gimana itu iniin karakter tersebut? Iniin tuh apa? Ini gimana ya? Masuk. Ya, masuk. Kalau misalnya aku tuh di castingnya sampai ada 3 kali. Jadi ada 3 tahap casting. Pertama aku dikasih dialog castingnya buat casting online. Kedua disatuin sama Arla. Yang ketiga baru ditemuin sama sutradaranya Bang Kinoy. Bang Kinoynya buat kayak ngebahas Ita tuh orangnya kayak gini kayak gitu. Dan karena aku pengen banget main horor ya. Jadi pas awal ditawarin kita ada horor baru, sutradaranya ini, PH-nya ini, yang skenario-nya ini, aku langsung oke, aku bakal ngambil. Karena emang orang-orangnya, penulisnya Mbak Upi, terus Bang Kinoy sama Star Vision emang salah satu yang pengen aku kerja bareng gitu ya. Jadi kayak horor sama mereka, jadi emang aku mau banget sih. Dari awal emang pas ditawarin udah oke guys. Udah excited Oke, juga. guys. Kalau Arla gimana? Kalau aku bedanya proses aku ditawarin kerjaan ini juga datang dari Bang Kinoy, dari sutradaranya langsung. Karena sebelumnya kita udah pernah kerja sekali bareng dan pas kita lagi proses dubbing buat film itu, tiba-tiba Bang Kinoy nanya, aku lagi di dalam recording booth-nya lagi dubbing, terus dari belakang Bang Kinoy tiba-tiba ngomong, "Arlo, kamu udah pernah naik gunung belum sebelumnya?"
belum sih bang, tapi emang udah lama niat buat naik gunung. Oh oke. Terus udah kelar, lanjut dubbingnya. Setelah dubbing ngobrol sama Bang Kinoy di luar sambil ngopi. Terus dia bilang, ya aku nanti ada film sama Star Vision. Ceritanya soal 2 sahabat yang naik gunung, terus salah satunya ada kejadian-kejadian aneh di gunung, dan ini sebenarnya dramanya kuat banget, ceritanya bagus banget. Terus aku kira ya udah cuma ngobrol santai basa-basi aja. Jadi aku bilang sama Bang Kinoy, wah bang seru banget tuh ceritanya, harus dapat chemistry-nya oke banget tuh antara 2 cewek itu ya, semoga lancar nanti. Oh iya. Terus udah lupa, nggak kepikiran. Terus berapa bulan kemudian tiba-tiba ada itu dapat infonya dari manajer aku, kayak tiba-tiba oh iya ini ada Petaka Gunung Gede. Ini kan ceritanya yang dari Bang Kinoy kemarin, yang Bang Kinoy cerita. Oh yang ini. Dan awalnya itu aku di lognya itu udah lumayan lama, dan mereka itu awalnya itu nggak tahu aku itu mau ditaruh sebagai karakter apa. Oh gitu. Antara Maya sama Ita. Dan mereka berdua itu. Iya. Karena ini juga katanya cerita tentang persahabatan ya. Iya. Kepompong nggak sih? Hah? Bukan. Oh sorry. Versi. Oh jadi emang sebelumnya tuh masih bingung ya antara siapa yang akan memerankan Maya dan siapa yang akan memerankan Ita. Iya. Kalau Andy? Aku juga awalnya bukan berperan sebagai aku ini. Jadi Castingnya siapa? beda. Lighting. Jadi kakaknya dia. Jadi. Oh iya? Awalnya. Serius? Awalnya baru tahu kan. Awal castingnya jadi Indra gitu. Terus ya sebenarnya normal-normal aja sih. Kan aku udah pernah kerja sama Starvi juga. Tapi waktu itu horor komedi. Ya. Nah kebetulan pas di film ini Petaka Gunung Gede. Ini beneran naik gunung. Iya. Aku langsung semangat banget karena aku suka naik gunung kan. Udah aku nggak pakai mikir, aku langsung oke, aku mau gitu. Nah ternyata casting masih dikasih kepercayaan sama Starvi. Pas aku datang ke tempat reading, ternyata aku berubah karakter. Jadi aku dikasih taunya di hari H pas aku reading. Oh gitu. Aku bermain sebagai Ale. Pas aku cek, karena aku udah sempet lihat sinopsisnya, bagannya segala macam. Ternyata aku memang ngerasa lebih cocok sama Ale sih. Gitu. Timbang sama jadi Ale itu karakternya apa? Ale tuh dia pemimpin di kelompok pendakian. Di tim pendakian ini dia pemimpinnya, leadernya. Terus kebetulan dia yang paling expert untuk masalah pergunungan. Dia sudah sering naik gunung. Anaknya juga kayak kalem, bertanggung jawab, tenang. Terus kayak dia itu nggak terlalu fokus sama masalahnya, tapi dia fokus sama kayak nyari solusi gimana caranya. Pokoknya kayak leader banget lah gitu. Terus kayak wah belum pernah juga kan dapat karakter yang kayak gini. Ya setelah aku reading ya lumayan dikasih kebebasan juga untuk explore karakternya. Nggak banyak tuntutan, alhamdulillahnya gitu. Kayak aku nggak di kayak kamu harus gini enggak. Yang penting aku kayak dapat secara gambarannya aja. Terus ya udah aku berusaha buat nyari-nyari sendiri. Referensi lainnya. Iya. Katanya ya. Asik. Katanya pada saat mereka reading itu mereka ketemu sama yang punya ceritanya langsung. Iya, sama si Mbak Maya. Sama Mbak Maya. Itu dia bawa sama gelas. Enggak. Beda Maya. Tapi itu terus yang datang pada saat reading itu cuma Maya doang. Iya, Teh Maya. Maya doang. Tapi katanya yang Itanya kan udah nggak ada. Astagfirullah. Pura-puranya nggak tahu gitu ya. Tapi nggak boleh gitu loh. Coy! Nggak beneran. Jadi Nggak boleh dipercandain gitu. Udah. Nanti wah ini nih. Jadi pada saat reading nggak sebenarnya untuk kisah nyatanya itu yang orang-orang yang pendakinya itu sampai sekarang tuh masih ada. Masih ada. Kecuali almarhumah Ita. Kecuali almarhumah Ita. Oh, dan mereka juga kemarin pada saat kalian syuting di Gunung Gede itu mereka juga ada di sana. Yang ada nemenin kita selama proses syuting tuh cuma Teh Maya doang. Soalnya kan cerita ini kan diangkat dari kisah nyata yang diceritain sama Teh Maya di podcast. Jadi karena emang yang cerita Teh Maya dan emang ini cerita dia, jadi yang selalu diajak sama proses syuting itu Teh Maya. Iya, kalau nggak salah ditontonnya udah lebih dari 15 juta kali. Iya. Makanya it goes viral. Akhirnya Star Vision buatlah film ini kan gitu. Nah itu katanya yang waktu ketemu sama siapa almarhumah Ita itu gimana pas reading, maksudnya gimana sih? Nggak kan dia udah keadaan ya? Katanya itu Aceh. Iya jadi kan aku di sini Aceh. jadi aku yang meranin karakter Ita. Akhirnya gitu kan? Akhirnya ya aku nih yang dapat karakter Ita. Abis itu pas reading hari kedua itu tuh lagi foto prop segala macam di hari yang sama kayak ya udah kayak biasa aja. Terus
sebelum reading itu aku lupa antara zuhur atau asar, aku sempat sholat, abis itu ada yang nitip kayak Cel nitip doa ya Al-Fatihah buat almarhumah Ita, terus kayak oh iya oke. Aku sholat, aku jadi kepikiran mulu nih, jadi pikiran aduh gimana ya. Bentar dulu, itu yang ngomong siapa? Orang-orang di situ. Oke. Enggak ada bisikan. Jadi orang-orang di situ. Abis itu udah reading, pas reading aku nih udah pusing kepala aku, udah pandangannya kabur, bengong segala macam. Tapi aku juga nggak tahu apa yang terjadi sama diri aku, kayaknya tadi datang sehat deh, kayak lemes-lemes sedikit doang. Terus setelah dimintain baca Al-Fatihah, kenapa aku jadi kepikiran terus nih, kayak aduh takut lagi abis ini mau reading. Abis itu pas reading, Bang Kinoy masuk, Teh Maya juga masuk ke ruangan, dijelasin. Jadi ini ceritanya tentang ini, tentang itu. Terus Bang Kinoy, Ita tuh kayak gini, pengennya kayak gini. Intinya ngebahas tentang cerita ini. Terus udah Bang Kinoy keluar, Teh Maya keluar, udah mau mulai reading. Aku udah bengong-bengong liat ke atas, aku nggak tahu kenapa. Aku ngawang liat ke atas, terus acting coachnya nanya, oke, kita mau mulai reading, tapi sebelum kita mulai, dari tadi Asyel kenapa ya? Aku ngeliat ke acting coachnya, aku langsung benerin kepala aku meja, terus aku nangis. Aku nangis. Kenapa lu depresi atau gimana sih? Gak tahu. Tiba-tiba langsung Soalnya tadi dia kenalan langsung sama almarhumah Ita. Maksudnya gimana kenalannya? Gue bingung deh. Jadi tuh pas aku lagi gitu aku nangis yang kayak nangisnya bukan aku banget, dan pada saat aku ingat yang aku tanya tuh aku nangis dan aku black out. Jadi kayak aku lupa, kayak cuma ada samar-samar. Pas aku bangun tangan aku udah geter, terus aku disuruh istighfar. Terus aku sempat tiduran juga kayak gini, kayak megangin dada, disuruh istighfar. Terus pas aku sempat sadar, pas bangun dibilang, tadi kamu kemasukan Ita. Coba dari point of view kalian, di saat ngeliat dia kesurupan itu, dia ngapain coba? Dia serius, nggak beda jauh sama yang Asyel ceritain sih. Emang dia banyak nangis. Dia melakukan apa jadi sebagai Ita itu? Enggak yang aneh-aneh sih, cuman emang gimana ya? Kelihatan bukan Asyel. Terus emang kayak jadi orang yang lain lagi aja. Dia nangis gitu. Dia nangis terus sempat ada omongan apa waktu itu ya? Iya. Kayak gitu ya? Iya, lumayan juga kayak ngegas gitu. Ngegas? Pokoknya kayak kasih tahu dulu dong berarti sama Teh Maya sebenarnya itu kejadiannya di sebelah sana, tapi mungkin nggak bisa ngambil di sana atau gimana? Nggak. Kita benar-benar di tempatnya. Jadi kita naik sambil syuting. Aku dulu JKT juga, kayak suka mimpi kayak aku masih joget. Nggak sampai pingsan sih. Nggak sampai pingsan sih. Ngobrol ya? Aku selalu ngadu ke bunda dulu kecil. Bunda aku yang pingsan. Kadang-kadang kalau aku ada cemilan misalnya dikasih apa dari orang, aku simpen di dalam kamar, aku umpetin di belakang lemari. Oh biar nggak diambil. No, it's mine.